Ya, kita berdoa. Benar Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Karena itu berbicaralah kepada kami malam hari ini. Pakailah lidah bibir hamba-Mu menjadi berkat oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diurapi oleh api Tuhan sehingga dikuduskan supaya layak memberitakan firman. Kalau ada kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, penguasa teritorial wilayah Harja Mukti ini, perumahan kami ini yang mau mencoba mengganggu ibadah kami, merampas firman Tuhan dari loh hati kami, dengan sehati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau iblis, keluar dari ruangan ibadah ini, dari seluruh kegiatan kami mendengar firman Tuhan. Kami minta otoritas Tuhan Yesus Kristus, tiang api Tuhan dari malam hari hingga pagi hari melindungi kami, tiang awan Tuhan dari pagi hari hingga sore hari, bahkan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kirim malaikat-malaikat-Mu yang beribu-ribu laksa sekeliling kami, menjaga kami siang malam. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, berotoritaslah, berbicaralah lewat lidah bibir hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua kita katakan amin. Baik, kita buka dari Yohanes pasal 6. Ya, ini agak panjang. Ya, dari ayat 35 sampai 40, kemudian 48 sampai 51, dan 53 sampai 58. Ya, kita baca berganti-ganti. Saya ayat 35, saudara-saudara yang kekasih ayat 36, ya, baru nanti lanjut ayat 48 ya. Yohanes 6 ayat 35. Tema kita hari ini roti hidup, ya, the bread of life. Yohanes 6. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya ayat 48, kalian berikutnya ya, sampai 51 aja. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saya ayat 53, nanti terakhir 58 ya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Sama-sama 1, 2, 3. Inilah roti yang telah turun dari sorga.
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman ya, demikian panjang, tapi menarik ya. Apa sih kebutuhan umat manusia ya di muka bumi ini sesudah dia lahir sampai dia dikuburkan kelak? Dia tentu membutuhkan roti ya. Roti ini makanan pokok orang Israel, orang Yahudi zaman dulu. Ya mungkin di negara-negara Eropa, Amerika, makanan pokok mereka roti yang terbuat dari gandum. Kalau kita di Asia ini, terutama Indonesia, bangsa kita, ya kita nasi, makanan pokok ya. Tapi ini menarik. Yesus berkata, dirinya roti hidup yang telah turun dari surga. Inilah yang membuat orang-orang Israel, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, Saduki, ya, itu marah besar. Karena itu menyinggung perasaan mereka. Karena mereka, nenek moyang mereka, kata Alkitab, memakan roti 40 tahun, manna dari surga. Itu roti malaikat, ya. Nah, kebutuhan manusia di muka bumi itu. Maka semua orang mau cari kerja, mau apa aja deh. Mau dia deposit, ya, mau cari-cari katakanlah seperti AGT kemarin, ya, deposit walaupun dia penipu, bohong umpamanya. Itu tujuannya supaya dapat roti, supaya dapat makanan, supaya kita bisa memperpanjang hidup kita. Tapi yang menarik, dari berapa panjang tadi ayat yang kita baca, ada beberapa poin yang kita lihat. Yang pertama, dari ayat 35 sampai 40, ya poin pertama, datang dan percaya kepadanya. Ini ya, menarik ya. Apa akibatnya? Ya, datang dan percaya kepadanya. Yang pertama kita lihat dia bilang, akulah roti hidup. I am the bread of life. Barang siapa datang kepadaku, he who comes to me, ya, ia tidak akan lapar lagi. He shall never hunger, ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, and he who believes in me, ia tidak akan haus lagi. Shall never thirst, haus, ya. Ini menarik. Jadi ada kata datang dan percaya. Yang menarik di sini ayat berikutnya 36. Walaupun kamu sudah melihat aku, namun kamu tidak percaya. Ada banyak orang Kristen udah ibadah, udah kemana-mana, udah khotbah, udah KKR, mengalami mujizat, tapi dalam hatinya ada kebimbangan. Ya, bener nggak Tuhan itu ada sih? Kok gua nggak ditolongin? Dalam apa? Dalam hidupku? Ya, ini menarik ya. Jadi istilahnya kita mau belajar dari firman Tuhan ini bahwa Yesus berkata, kalau bahasa aslinya ego eimi ho artos roti ya, kai hoson dan hidup, ho ekto orano katabas yang telah turun dari sorga. Ini luar biasa. Jadi Yesus menyatakan dirinya turun dari sorga. Ini luar biasa. Ini yang dibutuhkan manusia karena sorga itu adalah misteri yang semua orang tidak tahu jalan ke situ. Makanya Yohanes 14 murid-murid bertanya, kami tidak tahu jalan ke situ, katanya. Ketika Yesus berkata apa? Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Jangan gelisah hatimu, ya. Aku pergi ke situ menyiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada banyak orang nggak punya tempat, bingung, ya. Ya ada yang tinggal di Garapang, nggak ada suratnya. Ada juga yang punya apartemen, ada yang kaya raya, punya hotel, ada yang kontrak, macam-macam, ya. Tapi Alkitab menulis, di rumah Bapakku banyak tempat. Ini janji Tuhan, amin. Dan aku pergi ke situ menyiapkan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Nah, semua manusia akan berakhir, saudara-saudara. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Itu sebabnya kita harus kuat dalam iman, ya. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Karena entah akhir hidup kita, tujuan akhir kita adalah Tuhan. Hanya dua tempat. Kalau bukan surga, neraka, ya.
Nah, ada banyak orang yang berkelimpahan roti. Tapi ingat, Alkitab menulis, Tuhan berkata, semua di dunia ini akan binasa. Ya. Tapi akulah roti yang telah turun dari surga. Nah, ayat tadi 36, walaupun kamu sudah melihat aku, walaupun kamu sudah beribadah kepadaku, tapi kamu tidak percaya. Tuhan ingatkan itu. Amin. 36. Kita baca tadi itu ya. Dia bilang, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku. Konteksnya zaman itu, mereka udah lihat. Para murid juga yang lain. Kamu tidak percaya. Yet do not believe. Ya. Ini luar biasa. But I say to you that you have seen me and yet do not believe. Don't believe. Kamu tidak percaya. Nah, lalu dilanjutkan ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini janji Tuhan. Jadi orang yang datang kepadanya tidak akan dibuang. Amin. Itu dulu. Lalu ayat 38, lanjut kita. Ya. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mengakui dia diutus Bapa dan dia datang ke dunia ini turun dari sorga melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya ketika di Taman Getsemani, ketika dia sebelum ditangkap, sebelum dia disalib, dia minta murid-murid ikut sama dia berdoa. Ya, ayo kita berdoa. Ternyata muridnya yang 3 ngantuk coy, nggak kuat, nggak bisa dia. Akhirnya dia sendirian berdoa. Doanya diulang-ulang 3 kali. Ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang Jadi dia betul-betul melakukan kehendak Bapaknya. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan Yesus Bapa kita? Amin. Ini dia. Jadi dia melakukan kehendak mulai sampai dia keringatnya keluar darah, ya. Keringatnya keluar darah Taman Getsemani ini luar biasa. Makanya kita ingat ya. Jadi dia bilang melakukan kehendak Bapakku, ya. Dan inilah kehendak Dia. Apa kehendak Bapa? Yang telah mengutus Yesus, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Ini menarik ya. Jadi tidak boleh ada yang di antara kita, jangan ada yang hilang, ya. Lalu apa? Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yang membangkitkan siapa? Allah Bapa atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Kubangkitkan. Berarti Yesus itu Tuhan yang berkuasa membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Ini penting. Ini pesan penting dari Tuhan kepada kita. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak. Anak itu adalah Tuhan Yesus. Dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal maksudnya masuk surga. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Diulang 2 kali, membangkitkan pada akhir zaman. Yang membangkitkan Tuhan Yesus supaya masuk surga dan hidup jadi yang pertama tadi datang dan percaya kepadanya. Lanjut kita. Yang kedua, roti hidup itu yang telah turun dari surga. Ya, kita sembah dalam nama Yesus ayat 48 sampai 51. Akulah roti hidup, diulang ya. Ini yang kedua. I am the bread of life. Nenek moyangmu ayat 49 telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Yesus mengingatkan Israel pada zaman itu. Itu loh nenek moyangmu yang 2 juta manusia keluar dari Mesir itu telah makan manna, roti dari surga. Bukan Musa yang memberikan itu tadi nats pembimbingnya, tapi Bapakku, ya. Tapi mereka semua sudah mati. Ini menarik ya, supaya diingatkan. Itu menyinggung perasaan mereka karena itu dibangga-banggain, itu manna dari langit, roti malaikat diberikan kepada nenek moyang mereka. Inilah roti yang turun dari surga ayat 50. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati, enggak seperti nenek moyangmu. Amin. Ini luar biasa ya. Ini pernyataan. Nah, ayat 51 ini sangat jelas dikatakan, I am the living bread which came down from heaven. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga.
ego eimi, ho artos kai ho son, ho ektou oranou katabas, yang telah turun dari surga. Nah, ada janji Tuhan, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup. If anyone eats of this bread, he will live forever, hidup selamanya, ya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. And the bread that I shall give is my flesh, ya. Yang akan kuberikan untuk hidup dunia, which I shall give for the life of the world. Hidup dunia. Jadi dagingnya, ini dia berkata roti itu, dialah roti. Lalu ributlah orang-orang, ayat 52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nggak masuk akal toh. Masa dagingmu mau kasih aku makan? Kita lanjut ke yang ketiga, ayat 53 sampai 58. Daging dan darah Yesus, yaitu roti hidup, adalah benar-benar makanan dan minuman. Itu ayat 55. Dikatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi bukan halu, bukan hanya bayangan. Daging Tuhan Yesus itulah kalau kita melakukan perjamuanku, roti anggur, makan roti dan minum cawan anggur dalam cawan itu memang itu lambang tubuh Kristus dan darah Yesus. Ayat 53 dikatakan, ya, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi semua orang yang tidak makan daging anak manusia, tidak ikut perjamuan kudus, tidak minum darah Yesus, kamu tidak punya hidup dalam, jadi sudah mati sebenarnya. Jadi kayak zombie, ya. Dia hidup tapi sebenarnya dia mati. Mati itu maksudnya apa? Dia masuk neraka. Nah, orang yang makan, makanya kita perjamuan kudus itu penting. Itu sebabnya ada istilah katekisasi kalau kita, ya. Tapi anak-anak pun kalau di gereja Bethel Pantekosta bisa makan minum roti, ya. Makan roti dan minum perjamuan kudus. Anak kecil dikasih, karena mereka nggak ada sistem Pentakosta atau nggak ada sistem katekisasi harus begitu. Ada sistem katekisasi, tapi tidak diwajibkan, ya. Semua orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan bisa makan dan minum, bisa ikut dalam perjamuan kudus. Amin. Itu sistem mereka. Kalau kita di GMI tidak begitu, ya. Nah, itu dia. Ini menarik. Ayat 54, barang siapa makan dagingku, ya, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Diulang lagi. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini diulang. Itu terus. Ini artinya apa? Pesan ini sangat penting. Kita harus betul-betul makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus. Amin. Itu dia. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu dia, ya. Masuk ke situ, ya. Temanya kita yang ketiga, ya. Barang siapa makan dagingku, ayat 56, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini yang luar biasa. Ini yang tidak ada dalam orang lain. Yesus tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Yesus. Artinya ada hubungan relasi yang baik antara kita dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya ketika kau bergumul, Yesus ada dalam hatimu. Dalam pergumulanmu ada Yesus. Ini menarik ini. Karena saudara dan saya yang sudah makan daging, makan roti hidup itu, dan minum darah Yesus lewat perjamuan minum cawan itu. Makanya ini kalau khotbah ketika perjamuan kudus sangat cocok sebenarnya, ya. Itu dia. Lalu apa dikatakan? Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bukan hidup oleh Bapa loh. Hidup oleh Tuhan Yesus. Ini menarik ini. Makanya jangan takut ketika kau punya persoalan, pergumulan, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, ya. Kau hidup oleh Tuhan Yesus. Siapa takut? Amin. Hidup oleh Tuhan, hidup oleh aku, katanya. Ini luar biasa, ya.
Lanjut. Ayat 58, ayat terakhir. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Ini luar biasa. Jadi apa yang mau kita dapat dari sini? Yang pertama, Yesus menyatakan dirinya roti hidup. Ya. Roti hidup itu ketika kita makan, dia hidup di dalam kita. Hidup terus, hidup terus. Walaupun kita mati di kubur, kita dijanjikan hidup. Ya, kita akan diganti dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Jadi kita nggak usah terlalu stres mikirkan apapun yang di dunia ini. Tetapi sebagai orang yang percaya Tuhan, kita punya kewajiban bekerja, mencari makan supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, berikan aku pekerjaan. Jangan berikan aku kekayaan yang luar biasa supaya aku tidak sombong, akhirnya lupa diri. Alkitab menulis. Jangan lupa, jangan berikan aku yang miskin sehingga aku mengutuki Engkau, tidak percaya kepadamu. Berikanlah aku. Makanya doa Bapa kami itu, makanan kami yang secukupnya, yang sedang-sedang saja. Amin. Kalau kita butuh apa, kita mau jalan kemana, ya kita mau katakanlah beli motor, Tuhan siapkan. Minimal kredit, mau kuliah, Tuhan siapkan. Mau kerja, Tuhan siapkan. Ya, mau apa saja, mau pelayanan, Tuhan siapkan. Dan saya yakin, karena dia adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia dan diam di dalam kita. Dia tidak mungkin diam saja kalau kita punya pergumulan. Amin. Ingat baik-baik, siapapun saudaraku yang mendengar firman Tuhan ini malam hari ini, ya. Ingat baik-baik, apapun masalahmu, pergumulanmu, masalahku, pergumulanku, ada Tuhan di dalam kita. Maka dia bilang, datanglah kepadaku dan percayalah kepadaku, akulah roti hidup. Artinya, semua kebutuhan makananmu, makanan orang-orang yang percaya kepadanya, dijamin Tuhan. Kalau di Mazmur 127 dikatakan, sia-sialah orang bekerja siang malam mencari makan dan makan roti, capek-capek. Padahal Tuhan memberikannya kepada orang yang dicintainya, dikasihinya. Pada waktu tidur, lagi tidur pun saudara dan saya, ada roti hidup diberikan kepada kita. Amin. Ini luar biasa sebenarnya. Ini kadang-kadang kita ini, ya sebagai manusia pasti ada rasa khawatir. Saya sendiri, walaupun saya pendeta, hamba Tuhan, ada rasa khawatir tentang hidup saya, istri saya, anak-anak saya, masa depan mereka. Itu yang dia bilang tadi ayat 36. Kamu sudah melihat aku tapi kamu tidak percaya kepadaku. Amin. Udah merasakan, udah tahu Yesus adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia, dan dia maha kuasa. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia maha hadir, dia maha besar. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi itu hanya slogan, saudaraku, ya. Hanya diperkatakan dalam mulut, dalam bibir, tidak diyakini sampai ke tubuh, jiwa dan rohmu. Yakini itu, bahwa Yesus adalah roti yang hidup. Ketika kau percaya dia roti hidup, kau makan dia, minum darahnya, makan tubuhnya, minum darahnya, maka dia hidup di dalam kau dan kau di dalam dia. Dan apapun yang kau lakukan, libatkan dia dalam doamu. Amin. Tuhan, aku ajak kau. Aku mau begini dalam nama Yesus. Aku mau melangkah, aku mau tidur, aku mau bangun, aku mau mandi, aku mau masak. Segala sesuatu, libatkan Tuhan Yesus. Aku mau bekerja, aku mau dagang. Apa saja, aku mau pelayanan. Dalam nama Yesus, saya minta kuasanya. Ini luar biasa ini. Sebenarnya, makna roti hidup itu loh. Tuhan ingatkan mereka, 2 juta manusia itu mati bergelimpangan di apa? Di padang gurun. Ketika Tuhan sudah memberikan roti, jatahnya malaikat, manna itu, ya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak taat, mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut, ngomel-ngomel.
Akhirnya orang-orang yang lahir di padang gurun, ya, kemudian disunat oleh Yosua, dan 2 orang itu sisa yang keluar dari Mesir, Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun. Hanya 2 orang dari 2 juta manusia. Bisa kita bayangkan itu. Jangan-jangan orang Kristen yang berapa miliar di muka bumi ini, katakan 10 miliar, hanya 10 orang yang layak. Jangan sampai begitu, amin. Alkitab menulis ketika Lot, Abraham bilang apa? Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana kalau ada orang percaya di negeri Sodom dan Gomora 50 orang? Apa kata Tuhan? Aku tidak akan menghanguskan negeri itu. Tapi maaf Tuhan, bagaimana kalau kurang dari 45 orang? Aku tidak akan memusnahkan. Minta maaf Tuhan, bagaimana Tuhan kalau 40 orang? Ya, aku tidak akan memusnahkan. Kalau 30 tawar-menawar, sampai 10 orang. Apa kata Tuhan? Jika ada 10 yang percaya kepadaku, tidak akan kumusnahkan. Ternyata memang benar. Sodom dan Gomora, tempat tinggal Lot, istri dan putrinya 2 orang, tidak ada 10 orang yang percaya, hanya Lot. Istrinya pun binasa karena tidak percaya. Putrinya, jadi hanya 3. Kenapa 3? Yang istrinya aja binasa, disuruh malaikat pergi jauh, jangan lihat ke belakang, karena aku akan memusnahkan dengan api dan belerang. Dia menoleh jadi tiang garam. Artinya dia tidak percaya. Hanya 3. Bayangkan. Makanya kalau di rumah ini kita 6 orang percaya Tuhan, selamatlah negeri Indonesia ini, amin. Tambah lagi di luar sana 4 orang, 10 lah. Satu gereja. Makanya hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Apapun persoalan kita, ingatlah bahwa Dia telah memberikan tubuhnya kepada kita. Kita makan. Dia telah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk kita, supaya kita minum, supaya menyatu dengan tubuh kita, dengan darah kita. Jadi doa kita begini, Tuhan Yesus, aku telah makan tubuhmu dan minum darahmu, seperti firman-Mu hari ini. Aku minta, aku diam di dalam Engkau, Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus diam di dalam aku. Dan aku hidup oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita hidup bukan karena kekuatanmu, bukan karena ijazahmu, karena kehebatanmu, bukan. Aku bisa melayani bukan karena aku jadi pendeta ditahbiskan atau punya ijazah STH, MTH, bukan. Tapi karena Tuhan Yesus hidup di dalam aku dan aku hidup oleh Tuhan Yesus. Amin. Ini penting. Jadi tidak ada kesombongan di dalamnya. Kalau kau merendahkan hatimu, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka engkau akan ditinggikannya. Amin. Tapi kalau kau meninggikan dirimu, kau akan direndahkannya. Siapa yang meninggikan diri akan kejatuhan manusia diawali dengan kesombongan. Juga iblis, ya. Makanya iblis memakai kesombongan manusia supaya jatuh dalam dosa. Bagaimana sombong? Ya karena iblis tawarkan, kalau kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, kau akan sama seperti Allah. Mulailah sombong manusia ini. Waduh, aku seperti Allah. Aku mau menjadi pencipta. Padahal Adam dan Hawa hanya ciptaan. Kita terbatas, kita manusia yang diciptakan. Tidak ada yang boleh menyamai Allah. Amin. Makanya disitulah kejatuhan Hawa. Lalu dia tawarkan kepada suaminya. Akhirnya suami istri itu makan buah dan mereka telanjang. Yang tadinya walaupun mereka telanjang, ya memang tidak ada manusia zaman itu, mereka tidak merasa malu. Tapi begitu makan buah itu malu langsung. Akhirnya mereka cari dari kulit kayu, segala macam menutupi auratnya. Tetapi Tuhan lagi lebih hebat lagi, lebih mengasihi Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa itu. Dia potong kulit binatang supaya menjadi baju mereka. Amin. Jadi kulit binatang, jadi pembunuhan binatang pertama Allah sendiri loh, ya.
Supaya apa? Binatang ini kulitnya bisa dipakai menjadi baju Adam dan Hawa. Artinya, walaupun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, Allah masih sayang sama dia. Amin. Bahkan dia berjanji, Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan memagut tumitnya. Jadi ada keturunan iblis, ular itu, ada keturunan Adam dan Hawa. Jadi keturunan Adam dan Hawa itulah Yesus yang bisa meremukkan kepala iblis. Amin. Kuasa. Keturunan iblis hanya bisa memagut, tumit, tidak bisa membinasakan. Amin. Jadi kalau ada orang bertanya siapa yang membinasakan manusia, bukan iblis. Iblis hanya memagut, ya. Umur manusia ada di tangan Tuhan. Hanya kita hari ini telah belajar dari firman Tuhan ini. Jangan keraskan hatimu. Kalau kau sudah makan dan minum perjamuan kudus, ya, itu lambang tubuh dan darah Kristus, ya. Kalau kau sudah makan tubuh Kristus, makan dagingnya, minum darahnya, kata Tuhan, maka kita hidup di dalam Dia, Dia hidup dalam kita, dan kita hidup oleh Dia. Kemudian kita punya hidup yang kekal di sorga. Amin. Lalu apa? Ada jaminan dibangkitkan. Dan yang membangkitkan adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita berdiri. Haleluya. Saya terbatas menyampaikan firman Tuhan ini, tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Dia datang ke dunia ini bukan hanya supaya tidak ada yang hilang, bukan hanya dibangkitkan, tapi dia mau hidup di dalam saudara dan saya, dan kita hidup di dalam dia, dan kita hidup oleh dia. Supaya apa? Supaya kita boleh jadi garam, jadi terang, jadi berkat, jadi saluran berkat, dan memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa. Itulah kerinduan Tuhan Yesus, itulah kehendak Bapa. Karena sebelum dia pergi ke sorga, dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, ya. Semua yang mendengar firman Tuhan ini, baik di rumahku, di luar sana, lewat YouTube nanti yang akan kami siarkan, kiranya mereka boleh mengerti bahwa Yesus Kristus adalah roti hidup. Dagingnya dan darahnya adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Setiap kami yang telah makan dagingnya dan minum darahnya, kami ada di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dalam kami, dan kami hidup oleh Dia, supaya kami boleh melihat dan melakukan taat kepada perintah-perintahnya, kehendak Tuhan Yesus bagi kami. Bapa, kalau selama ini kami salah, tidak mengerti firman Tuhan ini, ampuni kami. Kalau kami tidak percaya kepadamu, walaupun kami telah melihat Engkau, telah beribadah kepadamu, ampuni kami. Supaya mujizat-Mu nyata bagi kami. Supaya ketika kami minta apapun dalam nama Tuhan Yesus, seturut dengan kasih-Mu, seturut dengan kuasa-Mu, keadilan-Mu, Kau berikan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua kita yang percaya sama katakan amin.